enak yang kanan. Ini kiri, karena saya kan melihatnya, oh bener ya, gini ya. Iya. Ini kanan, yang hijau kanan, yang hitam kiri. Enak yang mana? Yang kanan hijau, yang kiri hitam. Enak yang mana? Enak yang kanan. Kenapa tumbuh dan tumbuh yang kiri itu kegemblok? Kenapa? Jreng. Ketika kita mengunci pikiran kita, maka yang terjadi menghadirkan mindset atau pola pikir. Jangan-jangan gegek tetangga sebelah kalau ikut berbicara boleh di sini. Kenceng ibu. Pikiran kita gegek jangan-jangan misalnya, ya kan? Gegek jangan-jangan itu akan menjadi mindset, menjadi pola pikir. Jangan-jangan suamiku pamitan mancing itu cuma pamitan doang. Ternyata dia mancing yang lain. Ada suaminya yang mau dimancing? Jangan-jangan ternyata di sana pulangnya pura-pura aja bawa mancing, berikan di pasar ikan. Ketika jangan-jangan ketika pikiran negatif itu kita biarkan akan menjadi bayangan buruk dalam diri kita. Delalak ngejebak si bapak yang hobi mancing tadi, datang ibunya ke kolam pancingan. Mancing nanti sampai kak, aku mancing nih kolam ini loh bu, didatang. Gak taunya ada cewek cantik, ya kan? Dia lagi belajar mancing, cuman tanya, Pak ini cara benerin pancingnya gimana? Karena dari rumah sebelumnya sudah ada jangan-jangan ojo-ojo, pikiran negatif. Begitu nyampe, oh ini yang namanya mancing. Ternyata ya kamu mancing kemarahan saya. Padahal si cewek cantik tadi cuma tanya, dia anaknya sing duwe kolam pancing. Suaminya lebih ganteng. Malu tidak kita? Malu karena terjebak pikiran negatif. Jadi jangan sekali-kali membiarkan jangan. Kalau ada pertanyaan di pikiran kita, di hati kita, tanyakan baik-baik sama pasangan pun, sama anak kita seperti itu, sama rekan kita pun seperti itu. Kemudian mempengaruhi fisik. Rugi tahu kalau kita jangan suami kan begini kan, kerutannya makin nambah banyak, jadi sesak napas karena emosi, jangan bergerak cepat, kan? Nggak ada orang emosi jantungnya pelan betul kok, nafasnya buru-buru, kan? Kalau sampai buru-buru lama-lama lubang hidungnya jadi gede, karena sebel terus kan. Nggak ada kalau orang marah nafasnya tuh suami betul. Kalau tarik nafas pelan pasti ngomongnya pelan. Kalau tarik nafasnya kencang pasti ngomongnya cuma dasar kurang ajar suamiku ya. Bilang katanya mancing ternyata sama perempuan. Nggak ada nafasnya pelan. Suamiku ya. Nggak ada. Ketika tarik nafas pelan, jantung pelan, bicara pun akan pelan. Intinya menata emosi. Menata nafas. Kemudian mempengaruhi perasaan. Hatiku yang tersakiti karena tingkahmu mas. Kalau cita-cita kan dengan hatiku di sini di dalam hatiku, terus sakitnya. Apa lagi? Nanti beri makan siang langsung dangdutan Mbak. Jadi pikiran buruk kita mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi mood kita. Rugi. Kemudian mempengaruhi rasa percaya diri. Oh Allah,
tadi yang di kolam kancing bodinya langsing, aku langsung suamiku senang sana. Oh aku badannya gede, kok aku kan lemah. Bu, pede, saya tinggi besar kalau ditanya. Bu Lina, kok kalau ngomong toh? Oh iya, aku langsung buat timbang aku mangan konco. Kenapa menemukan rasa percaya diri? Yang penting hati ayem. Kuru langsung makan hati gayo. Oh, betul? Betul. Berarti yang guru dianggapnya saya makan hati dong. Aduh. Enggak bu, saya nanti di grup boleh curhat. Semua ini pikiran buruk, pikiran baik akan menghadirkan mindset, mempengaruhi fisik, mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi rasa percaya diri. Endingnya adalah mempengaruhi hasil. Jadi pilih mana bu, tersenyum mindsetnya bagus, punya positive thinking, ya kan? Fisiknya makin cantik. Ada orang marah cantik? Enggak ada. Orang marah itu melihatnya luar tanduk, ada luar asap. Mata melotot. Kemudian mempengaruhi rasa percaya diri, perasaan terganggu itu pasti, dan hasil. Karena pikiran negatif hancur semuanya. Yang bahaya sudah di sini. Kalau pikiran negatif itu kita pupuk, tidak percaya ke anak, tidak percaya ke teman, tidak percaya ke suami, akhirnya menghasilkan mental blok. Mental kalau sudah keblok, susah nggak bu ngancurinnya, susah nggak bu mengembalikannya. Kalau sudah keblok, padahal suami perginya sama Pak Bram, tapi karena pikiran negatif kita mancing lihat cewek, tanpa sengaja ibu lihat oh sama cewek, ujung-ujungnya apapun jelek, padahal delalah. Bu Bram telepon si ibu belum nge-save nomornya Bu Bram. Oh jadi kan perempuan waktu itu ya kan? Ya, padahal Bu Bram mau ngasih rezeki. Rusak nggak bu gara-gara mental blok. Yang rugi siapa? Sendiri. Diri sendiri. Mau untung apa rugi? Untung. Mau untung, jadi harus tersenyum apapun yang terjadi. Marah sama suami senyum enak loh. Saya kalau marah sama suami selalu bilang, suamiku surgaku, sayang tadi harusnya nggak gitu dong. Tetap ngeyel, iya bisa nggak sih mas, adik ngomong satu mas jangan ngomong 10. Tetap sambil senyum. Tapi kalau sambil tak ngene wus sudah langsung wus keluar tanduk sudah taring keluar langsung ngosek-ngosek ya bu. Oh langsung emosi. Kalau emosi gimana bu? Oh marah-marah. Emosi ya negatif. Marah, kecewa, dendam, benci, iri itu emosi ya negatif. Yang kita biarkan dalam diri kita adalah emosi positif. Selalu tersenyum, selalu bersyukur, selalu menyadari bahwa semuanya sudah menjadi garis Tuhan. Nah, ini adalah otak kita, bermacam-macam isinya. Ini pikiran kita. Di sini ini apa? Mulut kita. Ibarat ini ada di pikiran, pikiran itu akan keluar hasil dari mulut kita. Contoh misalnya badan kita ini komputer, mulut kita itu mouse, ucapan kita mouse, pikiran kita ini adalah komputernya dengan ratusan folder. Mulut kita bangun tidur bilang mumet aku, maka otak kita akan klik folder mumet,
mengalirkan ke dalam diri kita. Jadi mulut kita, ucapan kita mempengaruhi pikiran dan akan mengalirkan ini. Jadi ucapan yang baik, doakan yang baik, lakukan yang baik. Kenapa? Karena harapan, tindakan, potensi, hasil tergantung dari apa yang kita ucapkan. Percaya deh, begitu dan lagi, alhamdulillah aku cantik. Begitu macam, aduh aku cek gede nih yo. Padahal ternyata salah ngaca. Yang dipakai ngaca kaca cembung. Nah, pakai kayak gini kan? Biarin aja kaca cembung begitu gede. Kan enak kalau gede dari jauh kelihatan. Berbahagialah kita yang besar. Ketika positif, kaget dulu. Melu kaget kayaknya. Ketika yang mulut kita mengucap positif, pikiran kita akan mengeluarkan harapan yang baik, tindakan yang baik, potensi yang baik, dan akan menghasilkan yang baik. Sengaja itu biar tidak ngantuk. Bagaimana sih menjadi pribadi yang berintegritas? Kita sadari dulu, kemudian kita membuat keputusan. Yang pertama kita sadari dulu. Contoh, ya kan? Saya sadar saya besar. Oke, buat keputusan. Saya kepingin langsing sehat. Yang harus dilakukan apa? Iya, ya kalau dia kebablasan jadi dia. Misalnya belajar olahraga, lakukan sedikit demi sedikit. Kalau diet minum obat itu langsung drastis, apalagi obatnya mahal. Yang sukses langsung dompetnya bukan bodinya. Berlatih dan terus berlatih. Ketika ini kita sudah berkeputusan, kita harus konsisten apapun itu. Contoh dharma wanita, kita menyadari kita pendamping suami. Sebagai dharma wanita, buat keputusan bahwa apapun yang saya lakukan tidak melanggar ADART dari dharma wanita, tidak melanggar peraturan organisasi dari dharma wanita, tidak melanggar kode etik dharma wanita. Betul? Tapi bukan sulit. Tidak ada sulit ketika kita mau belajar. Ketika teman kita sedang belajar, sedikit demi sedikit, jangan dikomentarin, tapi disupport. Berlatih dan terus berlatih hingga segala ketetapan yang ada dalam dharma wanita itu menjadi diri kita, konsisten kita lakukan. Kalau saya nggak masuk PKK, saya nggak masuk dharma wanita. Orang suami saya nggak pegawai, jadi masuknya sama membantu dharma pria kayak tos. Jadi di sini semuanya, keputusan tentang anak, keputusan tentang suami, keputusan tentang berkehidupan, role model ini yang harus kita jalankan. Contoh kondisi pandemi begini, menyikapi MDP, ya kan? Sebentar lagi pensiun, buat plan apa yang harus saya lakukan setelah purna kaya. Jangan bilang pensiun. Ingat ya, ibu, bapak. Ibu bapaknya satu ya, ibu dan bapak satu. Kenapa saya bilang jangan pernah mengatakan pensiun? Ketika mulut mengatakan pensiun semua loyo, nggak ada pensiunan yang seger. Pensiunan tentara, tapi kalau dibilang Bu Ati, apa namanya sekarang kerjanya apa? Alhamdulillah saya purna karya dari Permenda Tirta Ayu. Artinya sama kan pensiun ya, purna karya. Tapi kalimat purna karya membuat kita semangat, ya kan? Wah, ibu sudah pensiun ya. Alhamdulillah meski purna karya saya tetap
Sis Pak, yaudah kalau gitu Bu mari ikut jadi saya asisten menteri loh. Kenapa? Orang menilai pensiunan tapi penuh semangat. Hanya cuma beda kalimat purna karya. Jadi kalau mau merubah lebih cantik, lebih semangat, cari yang positif. Bagaimana sih menjadi pribadi yang pertama menghormati diri sendiri. Jangan berharap orang lain menghormati diri kita ketika kita tidak menghormati diri sendiri. Bu, kalau saya jadi pengajar kepribadian, saya motivator, neng saya pakai rok kurang bahan, ibu-ibu menghormati saya enggak? Enggak kan? Ya karena saya enggak menghormati. Malah mesake ibu-ibu nanti, ya Allah kasihan itu Bu Bina pakai baju kurang bahan apa enggak masuk angin ya? Tidak menghormati diri sendiri. Jangan berharap orang lain menghormati kita. Kemudian mengenali atau memahami diri sendiri. Baru kita bisa mengendalikan emosi sedih, marah, bahagia, dan kecewa. Boleh nggak sih Bu? Boleh. Emosi sesaat itu normal Bu. Perempuan itu kalau sudah faktor of the kepepet kekuatannya the power of mak-mak keluar, the power of mak-mak itu keluar. Bapaknya sampai bingung. Kemarin diajak ngangkat ngangkat meja dia kuat. Oh ini saking emosinya, ini mobil kurang ajar buang aja pakai sembarangan, nggak bisa dipindah lagi. Emosi sesaat, jadinya kekuatan faktor of the kepepet. Boleh sedih yang nggak boleh meratap, marah boleh yang nggak boleh murka. Marah sama suami boleh ditegur. Pak, kemarin itu Pak Bram bilang katanya pulang jam 6, aku bapaknya malah pulang jam 8 malah nongkrong dulu. Sudah, jangan dari malam sampai pagi ketemu besoknya diinget-inget terus. Bahas terus. Yang rugi diri sendiri. Kecewa boleh. Wajar kecewa kami sebagai manusia. Yang tidak boleh adalah dendam. Ketika kita bisa mampu mengendalikan emosi, kita bisa bahagia. Setelah ini bisa kita lakukan, kita bisa mengakui hak asasi orang lain. Kuncinya satu, menghormati diri sendiri, mengenali atau memahami diri sendiri, kemudian mengendalikan emosi dan lain-lain. Nah, yang ini menerima diri sendiri sebagaimana adanya. Jadi jangan pernah kita kepingin menjadi orang lain. Kenapa wes beda-beda gitu. Kadang kan lihat itu kok baju dipatung bagus banget ya. Begitu saya pakai kok gini ya. Yang salah patungnya. Iya kan? Sering saya gitu ya. Saya patung wapi ya. Begitu yang memakai sesuai ukuran saya begitu ngocok. Nah kok kayak kan ribet gini ya. Loh. Kenapa? Sadar diri. Oh iya besar berarti saya harus seperti ini menatanya. Kenapa milih kebaya ben kaki toh? Orang lebih fokus ke konde saya, tidak ke body saya. Harus ke depan lagi, padahal enak itu beginian. Next aja deh. Mampu bersikap terbuka. Ketika kita menerima diri sendiri, maka kita bisa bersifat terbuka. Sifat terbuka bagaimana? 4 langkah di depan tadi. Open mind, awareness, forgiveness, positive thinking. Alhamdulillah nikmat. Sesuai doa tadi malam ya Bu, sama-sama kita ya. Semoga besok ibu-ibu tidak mengantuk. Next. Mampu bersikap realistis. Boleh nggak saya bermimpi? Boleh, neng mimpinya ojo keduluran. Gitu. Saya kepingin cantik, langsing kayak Bram, gitu ya. Tapi boleh, tapi jangan terlalu. Tapi kan harus persis, suamiku juga harus seperti Pak
Bram Wado. Realistis lah. Jadi kenyataan. Boleh mengidolakan, tidak boleh menjiplak ke dalam diri. Next. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini. Egois. Biasanya kalau sudah terjadi perdebatan mengatakan, maksudku ini kayak kia loh Pak. Saya jawab, maksudku kayak kia loh Bu. Maksud beradu argumen, ya kan, merasa yang satu merasa suami, ya kan. Aku kan ini aku itu bisa ngajarin anak-anak, apalagi sekarang harus online, emaknya juga pusing, ya kan. Kamu nggak ngerti kalian laki-laki yang terjadi pertengkaran. Karena apa? Mementingkan diri sendiri itu tadi merasa saya ini paling capek. Andai kamu menjadi aku sehari saja. Gimana lagunya itu? Andai ya sehari saja yang itu seandainya Jadi aku sebentar saja. Jadi Bu, ternyata dada wanita itu cuma sampingan, aslinya do penyanyi. Lagu Judika ya. Ibu nanti sampai di rumah bilang sama bapaknya gitu. Seandainya Kamu merasakan, jadi aku sebentar saja. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjut. Terima kasih dukungan singkatnya. Mohon maaf saya tidak mampu bayar Luna Maya. Jadi saya pakai foto saya Diri sendiri. sendiri. Bu, yang kiri sama yang kanan enak mana ngelihatnya? Yang sini atau yang sini? Hitam putih atau warna? Nah, yang hitam putih siapa? Yang hitam putih siapa? 1, 2. Yang warna siapa? Banyak semua warna. Next. Ketika hitam putih kita membiarkan mental kita terblok, itu saja. Mungkin hitam putih dipilihnya karena bodinya bagus. Karena dapat bunga. Semoga nanti pulang suami saya kasih bunga. Kalau saya nggak suka bunga, soalnya besok ada depositonya. Deposito. Aku bunganya deposito. Depositonya saya minta. Yang kanan adalah semua ketika hitam putih atau berwarna dalam diri kita sumbernya dari hati. Kalau hitam putih kan penonton orang melihatnya nggak enak. Tapi ketika penuh warna, dunia penuh warna, ketika aku bersama, dunia penuh warna ketika hati kita bahagia. Jadi pancaran hati kita, pancaran tingkah laku kita, pancaran perilaku kita sumbernya dari Hati. Bagaimana sih cara melatih sikap positif? Tidak membiarkan perasaan tidak bahagia atau negatif berlarut-larut. Contoh tadi pikiran jangan-jangan. Kalau jangan-jangan pasti kejadian. Kenapa mulut mengatakan jangan-jangan, pikiran sudah berpikir jangan-jangan, akhirnya kejadian. Kemudian hilangkan kebiasaan mengasihi diri sendiri. Bergantilah dengan bersyukur. Aku seperti ini, suamiku melakukan itu karena aku seperti ini. Karena aku bau-bau, karena aku bau pasir. Please stop. Kita bisa cantik dulu nama ya. Tolong Pak ya, sampaikan kalau ini boleh dibocorkan Pak Reza. Tergantung berapa uang yang saya kasih. Betul. Betul? Betul. Sekarang cantik bau-bau bau asap, neng anaknya berhasil. Nah, Daripada kukunya mengkilap panjang-panjang, ya kan?
mengeluarkan mahar, mau membuat nangis saja diomelin. Jangan bikin aku nangis mas, maskara itu mahal, itu mahal mas. Semua serba mahal. Tapi ketika perasaan positif, perasaan bahagia, tidak akan ada yang namanya mengasihi diri sendiri. Hilangkan perasaan selalu khawatir. Tanamkan kepercayaan ke suami, ke anak, ke teman. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk dipercaya. Betul? Betul. Tapi ketika dia menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan, maka bersiaplah dia menghadapi kenyataan. Kita sudah berikan kesempatan untuk percaya. Kita juga sudah diberikan kesempatan untuk dipercaya. Tapi kita mengkhianati, maka kita akan bersiap menerima sebuah kenyataan. Kemudian kenali diri kita. Gali hal positif dalam diri kita. Baru kita bisa menanamkan positif thinking. Next lagi. Bisa tidak kita merubah orang lain? Next. Lanjut aja Mbak sampai orang lain semua berubah. Oke. Timbul masalah ketika kita berniat merubah orang lain. Ketika timbul masalah kita cenderung menyalahkan orang lain. Bu percaya tidak? Kalau tanpa kita sadari, kita sering kali bahkan pernah melakukan. Ketika anak kita masih kecil jatuh, terus kita bilang, ih mejanya nakal. Itu nggak boleh. Betul Bu? Jangan salahkan ketika dewasa anaknya akan menyalahkan orang lain. Kenapa? Yang salah anaknya jalan gak lihat-lihat, kok sing disalahkan meja. Iya. Oh bener kan? Jatuh kepleset, oh lantainya nakal itu akan menjadi pribadi menyalahkan orang lain. Dalam kenyataan masalah tentang hubungan antar manusia dimiliki seseorang tidak bisa kita bebankan pada satu pihak supaya tidak menyalahkan orang lain. Sikap menyalahkan hanya menimbulkan defensif atau membentengi diri sendiri dengan pembenaran. Kalau kebenaran itu sudah teruji baik secara ilmiah, secara moral, etika, secara tata krama teruji. Tapi pembenaran adalah kebenaran yang kita yakini sendiri. Jadi labelnya nanti king of ngeyel karena merasa benar. Makin kita paksa seseorang untuk berubah, memenuhi harapan kita justru semakin sulit. Tadi Pak Bram sudah mengatakan, gak mungkin kita memaksa suami seperti menjadi diri kita. Tunggu oleh tutup. Kenapa berbeda? Untuk saling melengkapi. Dalam Dharma Wanita, yang satu pinter masak, yang satu pinter rangkai bunga, yang satu pinter make up, yang satu pinter ngomong. Jadilah ketika bikin acara nggak perlu sewa catering, nggak perlu sewa MC, nggak perlu sewa tukang make up, betul? Itu semua karena kita menghargai sebuah perbedaan. Jangan pokoknya semua ibu dan wanita udah bisa masak. Begitu acara dandan bingung, kasnya habis buat panggil make up artist. Jadi hargailah perbedaan orang. Next. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kontrol diri kita. Atau lebih simpelnya, lebih ekstrimnya, lebih sadisnya.
Saya seringkali mengatakan bahwa kita ini Tuhan dengan T kecil atas hidup dan diri kita. Wah, Bu, itu namanya menduakan Tuhan. Wah, ibu muslim. Wah, ibu kafir, Bu. Kenapa saya mengatakan bahwa kita Tuhan dengan T kecil atas hidup dan diri kita? Coba praktekin besok bangun tidur, benar-benar bangun tidur. Mumet dasarnya. Tuhan akan kasih mumet. Keterusan. Kenapa? Itulah yang saya bilang. Tuhan dengan T kecil. Tuhan dengan T besar mengabulkan apa yang kita ucapkan. Duh Gusti ingkang Pangeran, duh Gusti ingkang Murben tumati mugi dina iki paring dalan. Semoga apa yang saya lakukan hari ini mendapat keberkahan. Semoga suami saya dilindungi. Ya kan? Doa yang baik seperti itu ketika suami mau berangkat kerja. Di tengah jalan, ya kan, tiba-tiba ada pipa air yang blok. Karena doa istri, suami tiba-tiba kayak ada yang dorong. Cerita ke istrinya, "Mama, sayang, honey, tadi waktu di tempat kerja, waktu di lapangan papa nyari ketiban. Tapi alhamdulillah, koyo apa sih koyo apa malaikat. Malaikatnya siapa? Istri yang mendoakan. Jadi jangan suami berangkat kerja malah bilang, "Pak, kerja baik-baik ya, lembur, gak usah celeletan karena stafmu, gak usah celeletan karena pegawaimu sing nom." Tapi doakan suami. Sedia untuk berubah perilaku ini atas kehendak diri sendiri. Kembali lagi, jangan berubah untuk menyenangkan orang lain. Percuma. Nggak akan abadi ketika kita berubah demi orang lain. Next. Ketika kita sudah menyadari diri kita dan kita sudah mengenali baik buruknya diri kita plus minusnya diri kita, oh ya ternyata kalau ya apa namanya ucapan jelek itu tidak bagus, kok ternyata jangan-jangan itu tidak bagus. Lahirlah pribadi yang matang. Jadi kuncinya adalah diri sendiri. Saya nggak bisa menyadari Mbak Ati orangnya gimana, hatinya bagaimana. Dalam samudra, dalam lautan bisa diukur. Ning jroning ati ora iso. Sapa sing ngukur? Kemudian setelah menyadari plus mengenali akan lahir menjadi pribadi yang matang. Next. Nah, Bu, ini perbedaan Bu. Anak laki-laki sudah asik nonton HP, suami asik nonton bola. Lanjut. Tapi perempuan bisa melakukan segalanya. Hebat kan? Next. Mari kita lihat jejak perbedaan antara wanita dan pria. Next. Oke. Perempuan mampu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu bersamaan. Multitasking, karo nompo telepon, bojone telepon, ya kan karo goreng, anaknya nangis gak ada susu. Iya saya kacang ada susu, tempo pas susu karo mbak, iya mah saya karo goreng. Biasa kan begitu lakukan? Iya. Itu wanita bisa melakukan multitasking, anatomi tubuhnya sudah dari sononya. Tapi wanita susah berkonsentrasi karena anatomi tubuhnya tersebut. Ada yang bilang emak-emak sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Kenapa sih Bu otak kanan dan otak kiri nyambung, makanya susah konsentrasi. Hanya wanita tertentu yang mudah berkonsentrasi. Hanya perkara ini sering tukaran karo bojo delok map ya kan. Bu iki nang ndi? Kiri Pak. Kiri.
Cangkemmu apa tanganmu? Kiri Pak, kiri. Wih berdua kayak gitu. Bu jangan malu, itu normal, itu anatomi tubuh kita manusia. Jadi kadang suami saya bener saya ngerti, petani yang ngerti. Kiri Pak, lah tangan mana? Nah kalau saya mau kiri tangannya. Kenapa otak kiri kita nyambung? Makanya susah konsentrasi. Jadi mulai sekarang kalau di jalan ketemu emak-emak bensin kiri belok kanan, jangan diketawain, jangan dimarahin. Oh iya otaknya nyambung, makanya susah konsentrasi. Nah kalau mau ya sengaja lupa. Bro itu yang sering biasanya baca peta. Maps. Baca map kan? Baca map. Kira apa deh? Kiri ini tangannya. Next. Nah, wah ini bener kan keterangan ininya, resolusinya ada Pak diturunin ya, Mbak Panitia. Karena tidak terlihat ininya, saya harus mendekat karena faktor usia. Pria tidak mampu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu bersamaan. Hanya pria tertentu yang bisa multitasking. Tapi pria sudah konsentrasi, pria sangat mudah konsentrasi. Kenapa? Otak kiri, otak kanan nyambung tapi tipis. Itu yang menyebabkan mudah konsentrasi. Saking konsentrasinya, ketika suami lagi main HP, ya, Mas, makan. Konsentrasinya ke HP. Mending ini nyaut aja enggak, Mas, makan 2 kali kan, Mas, makan, otak, kudus sampai terus kan, Mas, makan. Suami dengarnya sudah panggilan ke tempat. Biasa aja kali nggak usah teriak. relate kehidupan banget. Ibu, bapak-bapak kalau sudah bapak-bapak dan anak kita yang laki-laki kalau sudah asik mau main bola, mau main HP atau mau lagi ngetik. Ketika pria berkonsentrasi, otomatis pendengarannya menurun. Bukan budek ya Bu? Bukan. Ketika pria berkonsentrasi, otomatis pendengarannya menurun. Jadi biar tidak naik 5 oktav, gak usah Mas, gak usah gitu. Cukup dideketin. Sayang, yuk makan. Nah, harus dipegang untuk membuyarkan konsentrasi. Oh iya, pantasnya mama tuanya kalau asik main Mobile Legends itu diteriakin berkali-kali gak dengar. Bukan gak dengar, otomatis anatomi tubuhnya ketika pria sedang berkonsentrasi, otomatis telinganya, pendengarannya menurun. Mas Reza lagi asik video, dipanggil gak lurus nih guys, bukan budak. Tapi konsentrasi pada kameranya, that's why pendengarannya menurun. Oh iya, nanti sampai emang begitu deh. Dapat lagi. Next. Faktor penentu kepribadian. Terbentuk faktor genetika. Biasanya anak atau orang yang mudah marah, orang yang minder, orang yang percaya diri, dia dibesarkan dari keluarganya. Dia melihat bapak ibunya kalau ngomong teriak-teriak, banting-banting, akhirnya jadi ikut pribadi yang suka banting-banting, pribadi yang suka dengan kekerasan. Ditambah lagi ternyata lingkungannya kurang baik. Jadi kuatlah kepribadian itu. Tapi walaupun faktor genetika, misalnya bapaknya suka teriak-teriak, suka nempilingin, tapi kalau di sini enggak ya Bu ya? Enggak ada. Suami saya suka kadang nempilin pakai ATM aja. Teknis saya. Walaupun dia tinggal di lingkungan yang kurang bagus,
Ketika kita berikan landasan pribadi yang kuat, maka anak kita akan menjadi pribadi yang kuat. Pun diri kita. Kita mungkin masa kecil kita melihat orang tua kita bertengkar, orang tua kita ada masalah atau apapun, ditambah lingkungan kurang mendukung. Ya. Tapi ketika kita punya landasan pribadi yang kuat, kita sudah punya 4 landasan tadi. Apa tuh 4 landasan pribadi yang kuat? Awareness, pertama open mind, buka korpek. Open mind, awareness,